menikah pada 19 Agustus 2021, kini pasangan suami istri Rizky Bilar dan Lesti Kejora diketahui akan mempublikasikan sesuatu rahasia yang belum pernah mereka ungkapkan ke publik sebelumnya. Melalui sebuah video pendek, ayah dan ibu Rizky Bilar duduk berdampingan dan mengatakan bahwa rahasia besar putranya akan segera terungkap. Dalam video tersebut, orang tua Bilar dan Lesti pun mengucapkan sesuatu, seperti yang dikutip berikut ini. Kami mempunyai rahasia tentang anak kami, Muhammad Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ucap ayah Bilar. Bismillah, tutur ibu Rizky Bilar. Lantas kira-kira apakah yang akan diungkapkan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Apakah seputar kehamilan? Patut kita tunggu. Di lain cerita, kini hari bahagia akan mendatangi penyanyi Ridho 2R yang tak lama lagi akan melangsungkan pernikahan dengan sang kekasih yang bernama Syifa yang akan dilangsungkan di daerah Jawa Barat. Setelah melakukan persiapan yang amat matang, kali ini Ridho pun mengungkapkan jika persiapan pernikahannya kini sudah menyentuh angka 90%. Selain itu, Ridho pun juga mengungkapkan keinginannya untuk berbulan madu di Labuan Bajo dan Lombok. Ya alhamdulillah sangat bersyukur dan Ridho nggak sabar banget untuk menanti hari kebahagiaan ini. Mudah-mudahan apapun nantinya sesuai dengan planning dan harapan. Kalau persiapan, ditanya persiapan udah berapa persen, mungkin tinggal 10% lagi atau ya berapa persen lagi, sedikit-sedikit doang yang harus memang dipersiapkan. Perhatikan hal-hal yang terkecil sampai bagian apapun itu harus dipersiapkan, harus dikoordinasikan. Itu aja sih, tinggal koordinasi aja gitu. Kalau undangan insya Allah minggu ini kalau disebarkan gitu. Dan Ridho juga untuk keluarga kerabat terdekat, Ridho suka telepon langsung dan bilang lokasinya di mana, tanggal berapanya gitu. Jadi kalau untuk teman-teman nanti yang lainnya nggak bisa semuanya, tapi setidaknya mengabarin aja, menginformasikan bahwasanya ada kabar bahagia, mudah-mudahan bisa mendoakan, itu doang sih. Bandung. Di Jawa Barat. Karena yang pertama mungkin pihak perempuannya di sana. Ya, yang kedua protokol kesehatan itu sudah Ridho tegaskan sekali gitu. Baik itu undangannya, terus banyaknya kapasitas undangan itu sudah tetap udah tegaskan. Masalah protokol kesehatan dan jaga jarak, pakai masker dan lain-lain itu Ridho minta lagi dipertegas sama WO-nya gitu. Ketika memang acara berlangsung, Ridho tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Apalagi sampai viral yang mungkin menimbulkan kesan yang konotasi yang jelek ke kitanya gitu. Kalaupun viral mungkin yang baik-baik aja, jangan sampai hal-hal yang aneh-aneh. Ridho sampai tegaskan gitu sama WO-nya, Ridho meetingin sama WO-nya semuanya, Ridho tegaskan itu. Karena itu hal itu yang disampaikan oleh Mama Iis ke Ridho. Dan Mama Iis nanti juga di atas bareng Mama gitu di pelaminan. Jadi Ridho nggak mau yang aneh-aneh, yang maksudnya yang negatif itu terjadi dan sampai viral nantinya. Ridho nggak mau. Ridho tegaskan sekali, walaupun kapasitas ballroomnya yang cukup luas, tapi tetap jangan ada kerumunan, jangan ada protokol kesehatan yang kendor. Pokoknya Ridho bilang gitu. Tetap perhatikan, dan mungkin nanti ada di sana petugas-petugas COVID, gugus dan lain-lain. Mungkin ada pengamanan juga dari sana. Justru semuanya bagi-bagi kitanya gitu. Dalam pernikahan itu ada 10 vendor yang terlibat gitu. Jadi kalau Ridho terlibat bagian foto dokumentasi, terus apalagi ya, pokoknya bagian terkecil-kecil itu Ridho juga ikut gitu. Dan kemarin juga udah meeting masalah konsepnya seperti apa, mau nyanyi bagaimana. Kalau untuk masalah catering, tempat itu sudah Ridho serahkan sama pihak perempuannya gitu. Itu bagian dokumentasi. Terus kesenian itu dalam arti entertainmentnya, dari home band, terus dari penari yang adat Sunda gitu. Jadi Ridho yang udah mikirkan itu juga gitu, sembari berkoordinasi dengan mertua.
Itu lagi sounding-sounding sama calon juga gitu, mau maunya kemana, biar Ido persiapkan. Ke Bajo ya mungkin ya, Labuhan Bajo gitu. Terus ada juga di Lombok, itu juga paling daerah-daerah sana sih. Kalau Bali mungkin karena sering ke sana, jadi mungkin itu referensi terakhir lah gitu. Tapi banyak yang nawarin ke Bali gitu, tapi aduh nanti dulu deh kalau Bali. Pengennya sih di Bajo atau di Lombok, daerah Lombok gitu. Dianya memang suka pantai, Ido yang suka gunung. Jadi kita ketika buka hotel ngeliat pemandangan gunung tuh, wah itu fresh sih kalau aku. Tapi kalau karena mungkin dia sering di daerah Jawa Barat ngeliat gunung terus, mungkin dia lebih seneng ke pantai gitu. Segera melakukan pernikahan dengan sang kekasih bernama Syifa dalam waktu dekat, Ridho 2R pun juga dikabarkan akan mengundang pihak keluarga dari Lesti Kejora. Hal tersebut pun langsung diungkapkan oleh Ridho, yang mana dirinya merasa keluarga dari Lesti juga ikut andil dalam proses hidup dari sang kembarannya, Rizky 2R. Selain Ridho yang saat ini bahagia, Rizky pun juga turut bahagia. Pasalnya, kini Rizky sering memperhatikan perilaku anaknya yang membuat dirinya selalu berbahagia. Gini Kak, kalau untuk itu kan kita tidak melupakan lah, mereka itu keluarganya Lesti adalah bagian dari proses kehidupan Iki Ido yang dulu sampai saat ini. Jadi mau bagaimanapun, insya Allah Iki Ido tetap baik, akan menyampaikan, apalagi ini hal baik ya, Ido harus sampaikan ke sana, walaupun nanti mereka berkenan hadir, alhamdulillah. Kalau tidak ya cukup doanya saja. Belum, kalau untuk ini kan mungkin minggu ini undangan jadi Ido bisa ada obrolan. Kalau belum ada undangan gini Ido nggak. Kan Ido punya kontaknya abangnya Lesti, bisa melalui abangnya Lesti. Mereka itu bagian dari hidup kita, proses kehidupan kita gitu loh. Tidak bisa melepas itu semuanya gitu. Ya setidaknya kalau memang menyampaikan kabar baik aja udah lah gitu. Oh iya, Iki sih ngasih nasihatnya tanpa Iki kasih tahu, Ido sangat banyak belajar yang namanya dalam proses kehidupan rumah tangganya mereka. Jadi begitu adanya permasalahan yang kemarin apapun itulah hal bentuknya, walaupun Iki mengalami hal itu dan merasakan itu, mudah-mudahan Ido juga merasakan, tidak mengalami hal yang sama, tapi cukup merasakan dan menjadi wasilah hidayah buat Ido. Ada bridesmaid-nya mereka ada, itu dari pihak perempuan, Ido nggak ikut campur ya, nggak mungkin juga ini. Cuman teman-teman DA yang lainnya yang satu angkatan sama Ido mungkin pasti Ido undang. Kemarin tuh sempat berpikiran juga ada buat tim, bukan bridesmaid ya, kalau Ido tuh apa ya, pokoknya ada teman-teman cowok juga yang support untuk priwetnya apa segala macam, tapi pikir-pikir lagi karena jarak dan kesibukannya masing-masing kayaknya nggak mungkin. Karena yang pertama mungkin pihak perempuannya di sana, ya yang kedua protokol kesehatan itu sudah Ido tegaskan sekali gitu, baik itu undangannya, terus banyaknya kapasitas undangan itu Ido sudah tetap udah tegaskan masalah protokol kesehatan dan jaga jarak, pakai masker dan lain-lain itu Ido minta lagi dipertegas sama WO-nya gitu. Ketika memang acara berlangsung, Ido tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Apalagi sampai viral yang mungkin menimbulkan kesan yang konotasi yang jelek ke kitanya gitu. Kalaupun viral mungkin yang baik-baik aja, jangan sampai hal-hal yang aneh-aneh. Ido sampai tegaskan gitu sama WO-nya, Ido meetingin sama WO-nya semuanya, Ido tegaskan itu. Ido tegaskan sekali walaupun kapasitas ballroom-nya yang cukup luas, tapi tetap jangan ada kerumunan, jangan ada protokol kesehatan yang kendor. Pokoknya udah bilang gitu. Tetap perhatikan dan mungkin nanti ada di sana petugas-petugas COVID, gugus dan lain-lain. Mungkin ada pengamanan juga dari sana. Selalu dipantau. Kalau untuk duduk belum sih, tapi pengennya berdiri. Pengen berdiri terus. Iya, pengennya berdiri terus. Kalau untuk tungkurap sendiri pun juga belum. Gitu. Tapi sekali-sekali tuh tidurnya kayak udah kayak orang gede, meluk guling gitu-gitu. Kakinya naik diguling gitu. Ya, alhamdulillah walaupun Iki dengan aktivitas Iki keluar kota, manggung segala macam, alhamdulillah tetap memerhatikan anak, terutama kalau memang mau tidur, udah gitu bangun tidur pasti itu sama Iki juga sama ibunya juga. Kalau Syaki sih orangnya memang benar-benar nggak rewel sih. Jadi gampang aja sama siapa aja mau gitu. Terus sama neneknya, dibantu sama neneknya juga. Terus kalau dia tuh kalau udah Iki tidur tuh pasti di sini, pasti di sini Iki tuh dijailin sama mamanya. Pasti Dini tuh makan ya. Kalau untuk makan mungkin di usia nanti di 6 bulanan, insya Allah nanti udah dikasih makan. Tapi
sama kita udah kitanya yang bandel ya, yang kita kasih kue buah-buah itu kita kasih airnya doang sedikit-sedikit, karena setiap kali orang makan dia pengen gitu, dia mau ngambil-ngambil gitu, dia pengen makan, cuman ibunya kan katanya jangan dulu. Kalau untuk Iki satu dulu lah yang benar-benar untuk difokusin. Iki tuh pengennya jadinya Syaki ini menjadi benar-benar sesuai dengan namanya gitu. Nanti kuliah agamanya dengan benar-benar. Kalau untuk dia seperti Iki nggak akan kasih. Jangan dulu sekarang gitu, nggak baik. Lebih baik fokus dulu agama, benar-benar sekolahnya yang benar. Tadi sih barusan ini sebelum kerja nih gitu. Jam 11 tadi sebelum Iki mandi, Iki memotong rambut dulu, Nadia yang pegang gitu. Iki yang motong rambutnya Saki, baru Nadia yang megang, Iki yang mandiin, Nadia nyiram Iki juga mandi sama Saki gitu. Abinya kenapa nggak potong rambut? Enggak lah, biar panjang. Tapi kamu terbiasa ngurus anak jadinya ya? Alhamdulillah sih, karena memang kebiasaan itu kita ngelihat dari keponakan-keponakan kita. Karena keponakan kita itu ada 17 orang gitu, jadi sudah terbiasa ngelihat anak-anak kecil yang mandi gimana, kucing biar udah biasa. Oh jadi nggak kaget yang ngurusin anak kecil? Enggak sih, karena udah biasa ngelihat 17 yang udah dilalui gitu. Ada pemirsa di rumah sama nih sama Iki. Tipsnya apa ya? Yang penting kita tuh selalu kalau Iki sendiri yang Iki jalanin, kita pernah Iki coba tuh Saki untuk marah gitu. Walaupun dia kecil, nggak ngerti apa-apa, tapi dia masih pendengarannya luar biasa banget gitu. Nah, jadi ketika Iki marah, dia ngelakuin apa gitu, jangan nangis gitu. Dia makin marah, makin nangis gitu. Tapi kalau kita dengan hati pelan-pelan, jangan nangis ya dek, tidur ya, abinya mau kerja dulu, mamanya mau ini dulu, tidur. Asli, itu Iki coba, wih bener. 3 kali 4 kali Iki coba, bener tidur. Nah kebiasaan Saki sebelum tidur tuh ya udah disolawatin, tidur anteng. Dengerin banyak Quran. Banyakin Quran ya, murotal gitu. Iki ngajiin dia tidur gitu. Tidur dari abi ngajiin ya, iya. Tidur kayak gitu-gitu. Tidur. Yang penting kalau apapun itu semuanya, bahkan kalau Iki pribadi sih ya, karena Iki juga suka melihara beberapa binatang gitu istilahnya. Kalau kita dengan hati untuk meliharanya pasti dia nyampe ke hati kita. Apalagi yang manusia, yang anak kita sendiri, nuraninya itu kan pasti nyambung juga kita, hati nuraninya Pak. Ya udah panggil dengan hati aja gitu, nggak perlu dengan kekerasan mulut yang berkata yang kasar-kasar, nggak perlu lah. Oh kalau untuk Nadianya, untuk Nadianya yang penting pola makannya dijaga, istirahatnya. Iki sering selalu nyuruh Nadia makan lagi, makan dek, makan lagi gitu. Harus banyak makan biar agak berisi sedikit badannya gitu. Jadi nggak terlalu gimana untuk kesakinya juga, nutrisinya juga tercukupi di asinya gitu. Jadi suruh juga ya? Makan yang banyak.